Pemirsa, rapat paripurna DPR RI telah meresmikan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi Undang-Undang PDP. Harapan masyarakat kini beralih. Seberapa mampukah undang-undang ini dapat memberikan kepastian tidak terjadinya kebobolan data oleh penyelenggara sistem elektronik? Meski peretasan data dalam ranah digital seringkali terjadi, proteksi keamanan data pribadi menjadi kewajiban agar tidak ada penyalahgunaan data yang dapat merugikan si pemilik data itu sendiri. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Ruby Alamsyah, pakar IT atau ahli forensik digital melalui sambungan Zoom. Selamat siang, Mas Ruby. Selamat siang, Mas Reza. Baik, Mas Ruby, apakah Undang-Undang PDP ini sudah membuat Anda lebih lega atau seperti apa nih, Mas Ruby? Baik, jadi kita masyarakat Indonesia dengan adanya Undang-Undang PDP ini sudah disahkan kemarin akan berharap lebih besar kepada seluruh penyelenggara sistem elektronik, baik itu instansi pemerintah maupun swasta, agar mereka pastinya lebih concern, lebih mengutamakan keamanan penyimpanan data-data warga negara di semua sistem mereka. Karena ada undang-undang PDP ini, logikanya dengan sanksi-sanksi yang ada yang jelas dan ada landasan hukum yang pasti, seluruh PSE mestinya akan menjadikan keamanan menjadi salah satu prioritas mereka. Tidak lagi seperti sebelum adanya undang-undang ini bahwa terkesan PSE tidak indahkan keamanan karena tidak ada satupun sanksi yang berlaku di Indonesia, baik sanksi pidana maupun perdata. Nah, dengan ada undang-undang PDP ini yang sanksinya cukup besar, masing-masing dendanya terjadi sebuah kesalahan terkait pelanggaran data pribadi, itu logikanya sih ataupun melihat dari best practice yang ada di dunia, di negara-negara maju yang sudah memiliki undang-undang perlindungan data pribadi, itu seluruh PSE-nya baik lokal maupun global, baik instansi pemerintah maupun swasta, itu semuanya comply ataupun menjaga keamanan IT-nya dengan benar-benar dengan sungguh-sungguh, dan mereka sendirilah yang akan menjadi resiko paling besar dibandingkan selama ini terjadi. Resiko besar adalah di masyarakat, di mana terjadi kebocoran-kebocoran data tanpa ada tanggung jawab satupun dari pihak PSE. Oke, artinya kalau kita bicara soal pertanyaan besar ya, soal Undang-Undang PDP ini, apakah dinilai sudah mampu menjawab tantangan untuk mencegah serangan hacker ataupun kebocoran data? Bagaimana respon Anda, Mas Ruby? Baik, jadi Undang-Undang PDP ini tidak serta-merta hacker itu berhenti. Tidak, yang harus dilakukan adalah seluruh penyelenggara PSE dapat melakukan pengamanan sistem IT-nya benar-benar dengan optimal, dan mereka benar-benar teliti jadinya sekarang, karena Undang-Undang PDP ini ya jadi ancaman bagi para PSE, alias ancaman dari segi mereka harus benar-benar fokus, teliti, dan juga benar-benar mengamankan data penggunanya secara optimal. Jadi undang-undang PDP itu tidak mematikan serangan hacker, tidak. Tapi yang ada adalah serangan hacker akan dioptimalkan pencegahannya oleh para PSE. Nah, ya, jadi intinya serangan hacker akan diimbangi dengan kemampuan dan kemauan dari PSE untuk mengamankan sistemnya, sehingga mestinya nantinya yang akan terjadi serangan hacking itu akan berkurang dikarenakan tingkat pengamanan PSE jauh lebih tinggi daripada sebelumnya, dan kemudahan peretasan itu akan jauh lebih lebih tinggi, lebih sulit lagi peretasannya. Nah, dengan harapan seperti ini, dua belah pihak ini ada yang akan ada meningkat, yaitu di sisi PSE, ada yang menurun di sisi hackernya. Diharapkan masyarakat atau warga negara Indonesia itu jadi terlindungi dan merasa negara hadir dalam melindungi data pribadi warga negara Indonesia. Oke, Mas Ruby, kebocoran data kan bisa jadi berasal dari unsur internal ya. Apakah dengan adanya lembaga perlindungan data yang nantinya akan membantu mengawasi, itu memang diperlukan? Urgensinya seperti apa, Mas Ruby, dan peran seperti apa yang diharapkan
akan dilakukan oleh lembaga ini? Baik, kebocoran data memang bisa terjadi oleh pihak eksternal, peretasan, atau juga terjadi oleh pengaksesan dari internal ataupun oknum internal. Tetapi walaupun misalnya terjadi oleh oknum internal, itu harus dibuktikan apakah terjadi karena kesalahan perusahaan atau memang terjadi karena niat dan usaha tertentu yang dilakukan oleh internal tersebut. Jadi kadarnya itu akan ditentukan dengan pembuktian. Nah, terkait apa namanya tadi eh, terkait Komisi Pengawasan PDP seperti yang udah ada di Undang-Undang PDP bahwa nanti komisi itu akan ditentukan oleh Presiden. Nah, harapan kita Komisi Pengawas Perlindungan Data Pribadi benar-benar adalah badan atau pihak-pihak yang independen, profesional, dan benar-benar bertanggung jawab. Karena apa? Karena kalau tidak independen pastinya masyarakat lagi nanti yang akan rugi gitu kan, akan berpihak kepada salah satu pihak, baik itu PSC instansi pemerintah maupun PSC swasta. Kedua, harus profesional, harus pihak-pihak yang memang benar-benar mengerti di bidang ini, baik itu di bidang keamanan, di bidang hukum, utamanya keamanan IT maupun IT secara general. Jadi semoga tidak lagi diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten di bidangnya. Ketiga, mereka ini harus bertanggung jawab penuh. Ya, tanggung jawab penuh mereka itu akan ke masyarakat, akan dilihat, akan dinilai oleh masyarakat. Di saat terjadi sebuah kasus, setiap terjadi sebuah kasus, komisi ini akan istilahnya dipelototi oleh masyarakat kinerjanya. Apakah dia benar-benar independen, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, kita akan lihat seberapa ampuh nanti Undang-Undang PDP untuk menyingkirkan hacker ataupun kebocoran data yang ada di Indonesia. Terima kasih pakar IT atau ahli forensik digital Ruby Alamsyah sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.